Dari HKBP Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 14 Desember 2022 tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Rahmat Allah mengiringmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua pasti kenal dan tahu lagu Amazing Grace, lagu rohani Kristen yang terkenal di seluruh dunia hingga pada saat ini. John Newton, penulis lagu tersebut, beroleh kasih karunia Allah begitu besar di dalam hidupnya. Dikisahkan bagaimana dahulu ia seorang kafir, pedagang keji budak-budak orang-orang Afrika. Namun oleh kelimpahan kekayaan dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dia diselamatkan dan bertobat. Akhirnya menjadi seorang pendeta. Demikianlah manusia dikuasai dosa dan upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Namun Allah yang penuh rahmat melakukan tindakan kasih yang agung kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, menjadi jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 10 mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita adalah ciptaan baru Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Sehingga orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah orang-orang yang percaya dengan kata-kata saja, atau orang Batak bilang holat di hata. Namun dia akan memperlihatkan dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan semata, kita manusia berdosa menerima apa yang seharusnya tidak patut kita terima. Seperti John Newton yang menerima anugerah rahmat Allah yang besar, demikianlah kita dalam hidup ini. Allah hadir di waktu suka dan duka kehidupan kita. Dia hadir di setiap langkah hidup kita, mengiring dan menyelamatkan kita. Maka tidak selayaknya kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan itu membegahkan diri kita. Sebaliknya, kita merendahkan diri dan hanya Allah yang patut dipermuliakan melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan kita yang sudah diselamatkan memiliki tugas dan kewajiban melakukan perbuatan baik. Menurut kita, apa yang Allah mau kita lakukan sebagai tujuan penciptaannya, kepada siapa kita bisa menunjukkan kasih-Nya? Yang Tuhan ingin kita lakukan adalah hidup di dalam kasih untuk semua orang di sekeliling kita. Sebab rahmat Allah yang mengiring dan memenuhi kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 518 ayat 4 Marsinondang
diban Yesus. Dongan sotung mitop lampu narikot di dongani sotung mago akajolma diban halembaon mi tapagalat palitota tapati urdalani ay torop do penalilu say hatop mamulahi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas segala berkat dan anugerah di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, begitu banyak, begitu besar rahmat Allah di dalam kehidupan kami, yang mengiring dan menyertai kami, yang mengangkat kami dari kuasa dosa dan kematian kepada kehidupan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah atas segala anugerah dan rahmat Tuhan tersebut. Kiranya hidup kami di tengah-tengah dunia ini adalah hidup untuk mempermuliakan namamu saja. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami manusia, sebagai tanda bahwa kami telah diselamatkan, telah menerima rahmat Tuhan yang besar. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.